Baik, sebelumnya selamat siang untuk Bapak Yohanes. Perkenalkan, nama saya Kayla Sintil Rahman dengan NPM 250201 Saya berasal dari Rombel 1 Ilmu Administrasi Negara. Jadi berdasarkan tugas yang telah Bapak berikan, hari ini saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai politik Indonesia yang tengah terjadi pada saat ini ya. Jadi dari yang kita ketahui, pada tanggal 25 Agustus 2025 telah terjadi demonstrasi yang dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap DPR. Kekecewaan itu timbul karena kenaikan tunjangan DPR, yaitu sekitar 50 juta untuk tunjangan rumah dan lebih dari 90 juta untuk gaji mereka sendiri. Padahal seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia itu masih banyak yang di angka kemiskinan. Walaupun katanya Bapak Prabowo Subianto telah menuntaskan kemiskinan di Indonesia, kita tidak tahu ya. Lalu demonstrasi pada tanggal 25 Agustus itu akhirnya meluas dan pada tanggal 28 Agustus teman kita yang bernama Afan Kurniawan dilindas dengan mobil Brimob pada saat terjadi kericuhan demo tersebut. Padahal Mas Afan Kurniawan ini sebenarnya tidak ikut melakukan demonstrasi, dia hanya menjalankan tugasnya, tapi kena juga sama Brimob itu. Nah, hal tersebut juga akhirnya membuat masyarakat semakin tidak terpercaya terhadap para aparat dan juga pemerintahan. Demonstrasi tersebut juga menandai ya bahwa banyak pemerintah di Indonesia itu DPR masih banyak yang tone deaf, yang tidak mengerti tentang keadaan rakyatnya, keadaan masyarakatnya. Mereka bisa hidup mewah, sedangkan masyarakat yang di bawah itu gak bisa menyuarakan bahwa mereka juga butuh hal-hal tersebut. Masalah selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai manipulasi media sosial untuk kepentingan politik. Jadi seperti yang kita tahu ya, pada saat demo kemarin itu banyak berita-berita atau media-media yang tidak diperbolehkan untuk tayang mengenai demo tersebut. Terus juga live TikTok itu ditiadakan. Kenapa? Karena pemerintah tidak ingin masyarakat luar itu tahu tentang keadaan Indonesia saat ini. Jadi aneh. Selanjutnya juga ada korupsi sistemik. Contohnya seperti korupsi di sektor sumber daya alam, nepotisme juga dalam pengisian jabatan gitu. Contohnya Bapak Gibran sebagai wakil presiden itu seharusnya kan masih tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, cawapres. Tapi karena mungkin dari influence Bapak Jokowi sebagai ayahnya Bapak Gibran, itu jadinya bisa gitu mencalonkan diri. Nah, hal itu juga membuat masyarakat kan semakin tidak percaya dengan pemerintahan. Mana nih harus dipercaya? Kita harus percaya masyarakat, kita harus percaya pemerintah apa enggak? Selain itu masih ada juga kasus rasisme terhadap etnis Tionghoa. Balik lagi seperti pada tahun 98 di mana banyak etnis Tionghoa yang dijarah rumahnya, dibunuh, bahkan diperkosa hanya karena rasisme tersebut. Nah, hal tersebut juga hampir muncul kembali karena banyak provokator yang mengatakan di media sosial bahwa kita ini harus menjarah para etnis Tionghoa itu karena mereka nggak pantas ada di Indonesia. Tapi untungnya masyarakat Indonesia masih banyak yang pintar-pintar, jadinya hal tersebut alhamdulillah tidak terjadi. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah 17+8 Tuntutan Rakyat Transparansi Reformasi 4 dengan warna Brave Pink dan Hero Green yang memiliki deadline sampai tanggal 5 September 2025, yaitu hari ini. Jadi kita semua berdoa bersama-sama agar DPR atau pemerintahan Indonesia bisa segera memenuhi tuntutan yang diberikan oleh masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.